Baik, sahabat jaringan telusur, tetap semangat. Hari ini kita berkesempatan lagi untuk berbincang-bincang, berdiskusi, di mana tema pada saat ini adalah berkaitan dengan parkir. Nah, ini kita ingin tahu juga kan mengenai perizinannya, ya, mengenai pajak dan juga tata kelola dari parkir di Kota Bekasi. Nah, publik perlu tahu, mendapatkan literasi yang cukup sehingga dengan demikian informasinya bisa diperoleh secara maksimal. Baik, saya berterima kasih, sangat berterima kasih kepada bapak-bapak ini yang tentunya kompeten di bidangnya. Karena di samping kanan saya ada Pak Andi, ya. Nanti mungkin setelahnya kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk memperkenalkan diri secara tentunya detail. Nah, Pak Andi ini tentunya di Dinas DPM-PTSP Kota Bekasi atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya Pak ya. Siap, Pak Andi Romanen. Nah, di sebelah kanan lagi Pak Hendrik, ya, Kepala Bidang Pendapatan di Bapenda Kota Bekasi. Bapenda itu Badan Pendapatan Daerah, ya, Kota Bekasi. Di sebelah kiri ada Pak Iim, Pak Iim Kabid Prasarana, ya Pak ya. Oh, di Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Dan Pak Haryono mendampingi Pak Hendrik, ya, dari Bapenda Kota Bekasi. Baik, pemirsa ingin tahu tentunya seperti apa tata kelola daripada perparkiran di Kota Bekasi dan potensi-potensi seperti apa yang bisa didapatkan untuk tentunya APBD dan PAD di Kota Bekasi. Mungkin saya ingin tahu juga kan daripada perizinannya. Nah, saya ingin ke Pak Andi dulu kan, karena pasti untuk menjalankan sesuatu itu dasarnya kan harus jelas kan gitu. Selamat siang, Pak Andi. Siang, Abang Da. Iya. Selamat siang juga, sahabat Telusur News. Jadi mungkin sedikit membahas tentang perizinan. Oke, baik, silakan, berusaha Pak. Terkait parkir. Ya. Sahabat Telusur, proses perizinan berusaha di Indonesia, baik sektor transportasi dalam hal ini yang akan dibahas kaitan dengan parkir ataupun sektor-sektor lainnya, adalah proses perizinan yang sangat mudah dilakukan oleh pelaku usaha melalui aplikasi OSS GoID atau OSS RBA dikenal. Nah, di mana dimensi saat ini dikenal pada OSS adalah versi kedua. Oh, ada OSS. Versi ya. Pertama dan ini yang kedua. Versi kedua itu dengan ditandai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Sahabat Telusur News, dan di sini insya Allah kalau Telusur News itu kan banyak followernya ya, apalagi pelaku usaha. Baik. Untuk mendapatkan perizinan ada 3 tahapan. Pertama, persyaratan pemenuhan persyaratan dasar. Nah, apa itu sebelum ke perizinan ya? Nah, Bang Im ya. Jadi pertama, pelaku usaha menentukan titik lokasi kesesuaian pelaluan KKPR. Nah, kemudian pelaku usaha memenuhi kaitan dengan persetujuan lingkungan pada AMDALNET di sistem juga. Nah, di sistem ini. Semuanya dia bisa dilakukan lewat handphone di belakang meja. Nah, kemudian melengkapi kesesuaian bangunan atau dikenal PBG dan SLM. Itu proses tahapan pertama. Setelah itu terpenuhi, baru masuk ke proses dinas teknis. Itu untuk resiko menengah tinggi dan tinggi. Nah, tentunya di sini yang menjadi kewenangan daerah kaitan dengan parkir adalah parkir on street ya. Nah, ada off street, on street yang di jalanan, off street yang di dalam. Nah, yang menjadi potensi adalah
yang akan kita bahas kaitan dengan obstet ya. Nah, jadi tinggal pemenuhan pada proses dalam perizinan itu sangat mudah ya. Nah, dan nanti akan dilakukan rekomendasi, diterbitkan rekomendasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi kaitan dengan SRP dan lain-lain nanti yang akan dibahas oleh PIM. Setelah terbit rekom dari Dinas Perhubungan, PTSP akan mengesahkan, tentunya kita juga akan melakukan dengan proses ke depan sesuai dengan PP 28 yaitu pemeriksaan dan pengawasan setelah usaha berjalan. Nah, apakah KBLI-nya sesuai, modalnya sesuai, dan lain-lain nanti ada di berita acara. Semuanya kita laksanakan sesuai dengan PP 28 tahun 2025 tentang perizinan usaha berbasis resiko. Sahabat Telusur News, proses perizinan saat ini sangat mudah dilakukan. Saya mengajak para pelaku usaha masyarakat Kota Bekasi hayung mulai menjadi entrepreneur untuk menjadi pelaku usaha. Ketika ada kesulitan dalam proses perizinannya, silakan datang ke mall pelayanan publik yang ada di Jalan Insinyur Haji Ahmad Yani ataupun ke PTSP langsung ke Insinyur Haji Juanda nomor 100. Yang di sana. Kewajiban kami untuk memfasilitasi kemudahan perizinan masyarakat Kota Bekasi tentunya dan utamanya untuk sahabat Telusur News. Siap. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Andi dari DPM PTSP tadi sudah. Jadi itu ya pemirsa, sahabat jaringan Telusur News, di mana tahapan-tahapan bagi mungkin pemirsa ini punya niat nih ya kan untuk berusaha dalam hal parkir atau perparkiran. Nah, itu sudah diberi informasi. Nah, kita juga sebelum ke Bapenda, kita ingin dengar juga dari Disub, di mana saat ini perkembangan seperti apa sih Pak, yang tentunya di lingkupnya Disub ya, seperti apa Pak? Silakan Terima kasih. Perkenalkan diri dulu. Saya perkenalkan, saya Im Halimi, saya Kabid Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Untuk persoalan parkir memang kebetulan kami Dinas Perhubungan salah satu dinas yang mengeluarkan rekom izin parkir. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi terkait dengan masalah perizinan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sangat mudah sekali masalah perizinan. Jadi bagi para pelaku usaha parkir yang belum mempunyai izin parkir, ayo segera itu diurus untuk perizinannya. Ya, jangan sampai menjadi parkir liar. Jangan sampai menjadi parkir liar, mengolah parkir tapi tidak berizin. Saya kira ini tadi sudah disampaikan sesuatu yang mudah, itu harus dilakukan. Nah, apabila sudah memenuhi kualifikasi, memenuhi perizinan dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi, maka nanti akan berurusan dengan Dinas Perhubungan terkait bagaimana kami akan melihat terkait dengan rencana pengelolaan parkir ini. Ya, nanti kami akan survei lokasi terkait dengan ada surveinya juga. Jadi kami akan melihat lokasinya di mana setelah tadi. Kemudian tadi perusahaannya seperti apa, kualifikasinya harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh perizinan. Nah, kemudian kami akan melakukan survei. Jadi kami akan melihat survei ini seperti apa, rencana ruang parkir ini seperti apa. Kemudian juga nanti satuan ruang parkir ini ada berapa sih sebenarnya nanti, karena ini akan dihitung, kemudian nanti akan menjadi satu perhitungan untuk pendapatan asli daerah tadi, akan menentukan gitu. Nah, jadi sebelumnya kami sampaikan juga, jadi dasar hukum kami dalam penyelenggaraan parkir ini ada beberapa. Pertama, kami mempunyai Perda 9 tahun 2019 kaitan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan raya, di mana salah satu pasalnya, pasal 22, itu terkait dengan penyelenggaraan parkir. Nah, jadi di dalam pasal ini sebenarnya setiap bangunan itu yang ada di Kota Bekasi, apalagi bangunan usaha, harus mempunyai fasilitas parkir. Oh, jadi di tempat usaha itu ya Pak? Tempat usaha itu jangan sampai tempat usaha tidak mempunyai fasilitas parkir. Sehingga apa, nanti parkirnya bisa sembarang tempat. Parkirnya bisa di jalan. Akhirnya mengganggu lalu lintas. Nah, oleh karena sebenarnya pasalnya ada nih. Jadi nanti pelaku usaha ini harus mempunyai fasilitas parkir. Jangan sampai ini enggak gitu. Diusahakan seperti itu. Nah, itu ada di dalam Perda kita yang 9 tahun 2019. Kemudian juga
terkait dengan tarif parkir, kami juga mempunyai peraturan wali kota terhadap penetapan tarif parkir. Berapa sih tarif parkir yang sudah ditentukan untuk motor berapa, untuk mobil berapa, gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah ada tarif-tarifnya. Jadi sudah jelas sebenarnya, gitu ya. Jadi semua ada dasar hukumnya. Nah, kemudian itu tadi bagaimana si pengelola ini, ya, ketika kami survei harus sesuai dengan aturan-aturan, ya, harus sesuai dengan rekomendasi teknis yang kami berikan supaya nanti parkir ini berjalan dengan benar, ya, dan juga tentunya untuk kembali lagi untuk pada masyarakat supaya masyarakat ini nyaman di dalam memarkir kendaraan. Nah, pengelola parkir yang ada di gedung ini juga salah satu syaratnya harus mempunyai asuransi. Oh, ada Ya, asuransi. jadi ada jaminan keselamatan kendaraannya juga. Oh, ada ya, Pak? Ya? Harus ada. Kalau termasuk kehilangan ya, Pak? Ya? Termasuk kehilangan. Kerusakan juga. Betul. Itu kami di dalam rekomendasi itu kami sampaikan bahwa setiap pengelola parkir itu nanti harus menjamin keselamatan dengan asuransi, bekerjasama dengan pihak asuransi. Itu wajib, Pak. Wajib. Gitu. Nah, ya, jadi itu untuk terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan pengelola parkir, pengusaha parkir seperti itu. Nah, perlu disampaikan juga sebenarnya pendapatan dari pajak parkir ini sungguh banyak, sungguh luar biasa. Kami mempunyai target untuk pajak parkir ini 30,6 miliar setahun ini. Artinya potensi PAD yang menurut saya sangat besar, sangat bagus. Nah, bagaimana supaya ini bisa tercapai? Tentunya tadi para pengelola parkir yang belum mempunyai izin parkir, ayo segera melakukan perizinan, mempunyai NPWP, ya, pajak parkir, sehingga mempunyai dan bisa membayar kewajibannya, pajaknya. Nah, pajak parkir ini kan sekarang 10% lah kurang lebih. 10% kurang lebih untuk hasil daripada pendapatannya. Saya kira ini suatu yang menurut saya bisa dipenuhi oleh pengelola parkir dengan pajak 10%. 10% gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami ingin mendorong semua para pelaku parkir agar tertib di dalam penyelenggaraannya, kemudian juga mempunyai tempat yang memang tempat yang representatif, mempunyai palang pintu yang aman sehingga bisa menjaga kendaraan daripada pengguna jasa parkir. Saya kira seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Im. Jadi dari perizinan dan dasar-dasar hukum ada perdanya ya. Jadi memang tinggal menyesuaikan bagi yang ingin berusaha dalam sektor perparkiran ya. Nah, secara keseluruhan di Kota Bekasi, ya kita ingin tanya nih dari pendapatan nih Pak, kita ingin dengar nih Pak. Seperti apa Pak? Apakah sudah maksimal, dimaksimalkan atau seperti bagaimana Pak? Silakan Pak Hendrik. Siap, terima kasih Pak Lengkong. Izin memperkenalkan diri, saya Hendrik Kurniawan selaku Kabid Pendapatan pada Bapenda Kota Bekasi. Saya juga didampingi sama Pak Haryono, Kasubit Pendaftaran dan Penetapan Pajak. Izin Pak Lengkong, terima kasih atas kesempatannya di dalam podcast ini. Salam kepada sahabat Lusur News ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Iim, tentunya Bapenda Kota Bekasi secara tupoksi menjalankan amanahnya berdasarkan Undang-Undang 1 2022 Pak, kaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah yang diterjemahkan melalui PP tahun 35 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, dan kita juga punya Perda 1 2024 terkait dengan pajak dan retribusi daerah, yang mana di dalamnya adalah beberapa mengatur tentang penerimaan pajak dan retribusi, salah satunya adalah terkait dengan pajak parkir. Nah, parkir itu memang ada yang on street, ada yang off street. Off street itu adalah yang di dalam mall, kawasan. Nah, atas penyelenggaraan parkir tersebut itu dikenakan pajak, dan itu merupakan self assessment, Pak. Sesuai dengan regulasi di dalam Perda kita memang turun sebelumnya, Pak. Sebelumnya dan saat ini 10% ya, 10-20% ya sesuai dengan ini. Nah, ini memang ya, nah dia self assessment, dihitung berdasarkan omset, Pak. Jadi dari omset baru dari omset. Kita ketahui bersama lah Kota Bekasi selaku kota besar tadi ya,
di mana mal-malnya selalu penuh, di si penyelenggara parkir ini melaporkan omsetnya, atas dasar omset itulah dikenakan pajak parkir. Dan satu lagi adalah yang menjadi kami terus-menerus lintas OPD, baik itu Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, DBM PTSP, juga ada yang namanya di on-street, Pak. Itu on-street itu yang ada di ini, yang selama ini mungkin warga masyarakat melihat ya. Nah, on-street itu yang retribusi, Pak, sebenarnya. Retribusi, dan kita juga mengeluarkan ya titik-titik parkir melalui peraturan wali kota. Dan ini adalah retribusi parkir, Pak. Itu yang menjadi PR kita bersama, karena memang di situ harus ada sarana prasarananya. Dan atas pajak parkir ini, kami di dalam melaksanakan tupoksinya, Pak, tentunya sesuai dengan regulasi menetapkan tadi. Kemudahan berusaha sudah kita berikan, sangat mudah gitu kan. Kaitan dengan mekanismenya di OPD teknis sudah ini. Nah, kami juga selaku Bapenda tentunya apa yang kami terima pajak dari para penyelenggara parkir sesuai dengan amanah akan kita pergunakan tadi untuk pembangunan di Kota Bekasi, dan kita melakukan pengawasan, Pak, pengawasan, penegakan perda untuk penyelenggaraan tersebut. Jadi kalau kita cek, oh bayarnya bener nggak, kita melalui pengawasan pengendalian di Bapenda Kota Bekasi setiap tahun kita agendakan untuk kita lakukan pemeriksaan. Mungkin itu, Pak. Ada tambahan, Pak Haryono? Oh, iya, cukup ya? Oke. Silakan, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin menambahkan saja terkait potensi tadi mungkin yang sudah digambarkan oleh Pak Kabid dari Dishub, bahwa potensi yang sesungguhnya itu mungkin masih besar, Pak, ya, terkait penertiban parkir liar yang selama ini on street, ya. Maaf, mungkin menambahkan mungkin bukan rahasia umum lagi bahwa banyak pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, ya. Mungkin itu yang kedepannya juga perlu kerjasama juga dengan Dishub nih untuk penertiban tempat-tempat parkir yang dikelola oleh organisasi masyarakat. Secara potensi parkir besar, tapi mungkin pemasukannya zero, ya, boleh dikatakan, karena dikelola oleh secara kearifan lokal, ya. Mungkin kedepannya juga seandainya itu bisa ditertibkan bersama, akan menambah potensi pajak Kota Bekasi secara umum. Mungkin dari saya menambahkan seperti itu. Kan kita biar solusinya seperti apa kan gitu. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Haryono, ya. Jadi yang dimaksud Pak Haryono ini kan parkir yang tepi jalan. Yang tepi jalan itu terkait dengan retribusi. Tadi kan ada pajak, ada retribusi. Pajak tadi kita sudah di dalam. Nah, retribusi ini adalah memang parkir ada yang di tepi jalan. Sebenarnya, Pak, ini kami ini berharap semakin sedikit yang parkir di tepi jalan. Retribusi ini betul, walaupun kami ini sekarang diberikan target 1,4 miliar per tahun untuk retribusi tepi jalan. Betul. Tetapi, Pak, retribusi tepi jalan ini bersinggungan dengan tupoksi kami juga sebenarnya. Kami punya tupoksi untuk bagaimana menjaga kualitas dan kinerja jalan, Pak. Nah, sehingga ini kan berbenturan. Di satu sisi tadi harus mempunyai target untuk retribusi, tapi juga kami harus menjaga. Jadi kami berharap sebenarnya kenapa di Perda itu ada bahwa setiap bangunan usaha harus mempunyai fasilitas parkir agar mereka tidak parkir di tepi jalan, Pak. Harus di dalam, gitu. Jadi itulah sebenarnya. Nah, kalau memang ternyata itu tidak bisa, belum bisa disediakan parkir itu di bangunan, ini memang masih ada yang di tepi jalan. Tetapi kami selalu melakukan upaya-upaya. Pertama tentunya di dalam beberapa wilayah kami sering mengadakan penertiban. Pertama tentunya prioritas kami adalah kinerja lalu lintas dulu, Pak. Itu yang kami utamakan. Baru setelah kinerja lalu lintas terpenuhi, baru kita mencari PAD retribusi jalan. Seperti itu gitu. Nah, jadi ini ada dua sisi sebenarnya. Nah, adapun terkait kondisi saat ini, beberapa titik retribusi on street itu memang banyak dikelola juga oleh masyarakat, tetapi masyarakat itu juga yang memang saat ini berlaku, mereka memberikan retribusi, Pak, kepada pemerintah daerah. Artinya bahwa di setiap titik itu kami mempunyai titik parkir, mereka membayar retribusi titik parkir. Sehingga kami mencoba untuk memenuhi yang target 1,4 miliar itu, seperti itu gitu.
Nah, alhamdulillah saat ini dari target 1,4 saat ini sudah di bulan Oktober kami sudah di atas 80% untuk retribusi parkir yang 1,4. Alhamdulillah nih. Retribusinya saja, bukan yang pajak ya. Kalau pajak jadi 30,6 miliar. Nah, itu kalau pajak nih. Kalau on street itu hanya 3% dari itu 1,4 miliar. Nah, kami alhamdulillah saat ini memang sudah dianggap 80% lebih pencapaiannya. Nah, tapi kami harus tetap menjaga kinerja lalu lintas, Pak. Jangan sampai parkir tepi jalan ini mengorbankan kinerja lalu lintas. Itu, Pak. Yang penting itu buat pemirsa. Ini negara hadir, pemerintah hadir dalam hal juga tadi ya. Walaupun dengan target tadi 1,4, tetapi tentu kelancaran daripada lalu lintas ya kan, pengguna jalan itu prioritas kan, seperti itu. Nah, Pak Andi, kira-kira seperti apa membedakan bahwa atau mengetahui bahwa parkir itu berizin atau tidak? Gimana, Pak? Jadi saat ini DPM PTSP Kota Bekasi kita melakukan atau memproses perizinan secara. Oke, baik. Kita melihat data dari berdasarkan pemohon. Oke. Nah, ini ya Nah, sama-sama gitu ya. Ada nggak seperti? Nah, jadi gini Bang Lekong, Pak Im, Bang Hendrik. Jadi kita juga saat ini sedang intens merumuskan bagaimana pengawasan terkait perizinan berusaha. Karena pengawasan bukan hanya tugas dari Dinas Teknis, PTSP, tapi kita semua. Kita semua ya. Daerah. Oke, baik. Yang diatur di PP 28 tahun 2025, diatur per sektornya bagaimana tahapan tata cara pengawasan. Karena buat teman-teman pelaku usaha ini yang mungkin saat ini ya, saya meyakini mereka teman-teman melihat News, buatlah perizinannya. Karena ketika tidak ada perizinannya, maka usaha tersebut akan ditutup sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Oke. Proses perizinan sangat mudah, Bang. Iya, sudah dimudahkan. Sangat mudah. Sangat dimudahkan. Nah, kita melakukan nanti proses pengawasan. Dan di sini PTSP ataupun Dinas Perhubungan pasti akan memberikan berbagai bentuk fasilitasi kemudahan. Apa yang menjadi kesulitan yang belum dilengkapi akan kita arahkan, kita bantu gitu Pak. Dituntun ya Pak. Karena ketika mereka lengkap, tertib, pertama pajaknya masuk ke daerah, retribusinya masuk ke daerah, pelaku usaha pun nyaman menjalankan usahanya. Dan membuka lapangan kerja juga ya Pak ya. Betul kita. Ya seperti sering kita bahas bersama Bang Lengkong. Dari mulai cipta kerja itu dibentuk, OSS diterbitkan gitu kan di Indonesia adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja dengan segala kemudahan proses perizinan berusaha. OSS saya anggap sebagai bentuk reformasi perizinan. Nah, dan bagaimana efisien ya. Di OSS juga dalam PP 28 diwajibkan diatur tentang kemitraan. Nah ini nanti kapan kita bahas lagi? Kemarin udah dibahas. Kemarin sudah antara perusahaan besar dan kecil. Itu diatur di PP 28 bagaimana pelaku usaha wajib melakukan kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Apalagi dikuatkan dengan Perda 14 Perda Kota Bekasi nomor 14 tahun 2024 tentang penanaman modal. Di situ di pasal 19 diwajibkan bahwa pelaku usaha yang telah berjalan 1 tahun wajib memiliki kemitraan atau menjalin kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Maksudnya apa nih, Bang Lengkong? Jadi bagaimana perusahaan besar itu investasi yang ditanamkan di Kota Bekasi memberikan dampak terhadap UMKM sehingga bisa menciptakan rantai pasok. Nah, jadi yang tadinya dia tidak mempunyai pekerjaan atau berada di tempat kemiskinan, ada peluang untuk menjadi pelaku usaha, baik mikro, menengah, kecil, menengah, atau menengah. Nah, jadi
kita akan fasilitasi melalui kemitraan seperti kemarin juga kan dibahas ya, walaupun di sini karena nanti akan ujungnya ke pendapatan nih Pak Hendrik. Jadi kita berupaya bagaimana PMDN yang ada itu bisa menggandeng pelaku usaha yang kecil. Dan pelaku usaha kecil ini kita akan dorong terus dengan berbagai fasilitas, termasuk kita punya kerjasama dengan Bank Jabar kaitan dengan bantuan tanpa agunan untuk usaha yang kecil, untuk Korea istilahnya. Dengan berharap mereka yang kecil itu akan menjadi besar. Dan mereka akan menarik lagi pelaku-pelaku usaha mikro lainnya lagi dan akan menjadi besar. Itulah konsepnya bagaimana kita mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Insya Allah ini akan menjadi konsentrasi kita semua, baik di Bapenda kembali lagi ke sana, di Perhubungan ke sana, PTSP ke sana. Kota Bekasi punya keinginan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi sesuai visi ya. Gimana Pak Hendrik visinya? Betul. Kota Bekasi yang nyaman, sejahtera, dan berdaya saing. Nah, gitu. Jadi kita sejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Andi. Wah, udah lengkap ya. Nah, Pak Hendrik dan Pak Iim dan juga Pak Heryono ya. Ya, ini kan sekarang sudah tadi seperti OSS kan bisa akses secara online. Nah, bagaimana? Apakah sudah atau sementara dalam hal digitalisasi, Pak? Dalam tadi kan teknis di lapangan dalam hal perparkiran, nah juga potensinya besar, bagaimana bisa mendapatkan PAD. Nah, seperti apa penerapannya, Pak? Nah, ini yang mana dulu nih, Pak Im atau boleh? Silakan, Pak. Betul, Pak. Mungkin sebelumnya selaku dari Badan Pendapatan Daerah di dalam kesempatan yang baik ini juga kami, karena memang perhitungannya adalah self assessment ya Pak, terkait dengan potensi dan kita ambil pajak itu berdasarkan omset. Jadi dalam hal pajak parkir ini harus diketahui juga di situ tuh ada penyelenggara kayak mall gitu ya, pihak mallnya itu adalah penyelenggara dan ada pengelola ya Pak. Ini mungkin koreksi kalau salah ya. Nah, atas pengelolaannya parkir itu adalah berdasarkan omset yang didapatkan dan kita kenakan pajak daripada semua Pak. Parkir yang dibayar oleh masyarakat, hak berarti pemerintah itu dari adalah parkirnya ya Pak? Betul. Yang dilaporkan oleh Jadi bukan berarti semuanya bayar sewanya dulu, bayar karyawan gaji dulu, berapa sisanya pendapatan bersihnya dipotong bukan itu. Jadi itu harus adalah berdasarkan omset yang diterima dari masyarakat kepada betul dari pajak itulah. Nah ini harapan self assessment yang dilakukan oleh pengelola parkir itu agar akuntabel, Pak. Akuntabel, dan kami pun Bapenda Kota Bekasi saat ini didorong dalam hal memberikan pelayanan kemudahan kepada masyarakat melalui digitalisasi, Pak. Melalui sistem yang tentunya memudahkan kepada masyarakat. Banyak aplikasi-aplikasi kita yang memudahkan masyarakat kaitan dengan misalnya kemudahan dalam pemberian izin tadi Pak, NPWPD udah nggak usah datang lagi, nggak usah ketemu, kita langsung izin kita dapatkan melalui proses SIPDA, retribusinya kita ada SIRIDA gitu ya, IMB-nya ada PBG, PBB-nya ada IPBB, semuanya kita sudah memudahkan masyarakat, digitalisasi, tinggal memang PR kami untuk segera mensosialisasikannya kepada masyarakat secara masif, dan ini terus kita jalankan. Terus dijalankan karena betul, informasi betul. Ya. Mungkin itu sih Pak. Baik, berarti memang sudah ada langkah dan upaya ya dimaksimalkan. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Tadi disampaikan bahwa pajak ini self assessment. Nah, sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi Pak, ya jadi ketika mereka self assessment pengelola parkir ini, kami menghimbau pada mereka dengan kemajuan teknologi sekarang supaya bisa lebih transparansi. Jadi transparan dengan apa? Misalkan mereka dilengkapi dengan CCTV Pak.
CCTV untuk mengawasi ataupun melihat berapa sih kendaraan yang masuk gedung parkir itu jumlahnya. Ini kan soalnya self assessment nih. Jadi kami juga bisa lebih transparan sebenarnya. Adanya dengan kemajuan teknologi tadi. Ada CCTV, kemudian ada data yang terhubung ke sistem. Nah, sehingga itu dalam satu hari misalkan ada 100 mobil itu benar-benar real time. Ternyata memang kalau kita lihat di CCTV, oh iya ada 100 mobilnya, kan gitu. Sehingga omsetnya itu bisa diketahui dan transparan gitu. Tinggal Ini ambil sebenarnya 10%-nya. betul, untuk menghindari kebocoran-kebocoran yang ada di sektor parkir itu. Itu untuk kemajuan teknologi dengan tadi pengawasannya seperti itu. Baik. Nah, closing statement dari Ujung. Silakan Pak. Karena kita sudah dapat banyak informasi dan detail-detail nih. Nah, informasi bagi yang ingin buka usaha, ya kan, atau menjalankan usaha perparkiran, nah itu tadi sudah disampaikan. Nah, dan juga mungkin yang sedang menjalankan supaya kepatuhan agar dijalankan seperti itu. Karena sama-sama kita niat baik untuk membangun Kota Bekasi. Seperti itu. Silakan Pak Hendrik, closing statement-nya. Tentunya sesuai dengan tupoksi kami, Bapenda Kota Bekasi tadi mengajak kepada warga masyarakat tentunya untuk membayar pajak sesuai dengan regulasi dan tentunya awasi kami bahwasannya uang yang masyarakat bayarkan kepada pemerintah Kota Bekasi satu speser pun gitu akan kita pertanggungjawabkan dan tentunya untuk pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai tadi visi Kota Bekasi, kota yang nyaman, sejahtera dan berdaya saing. Ya, mungkin itu. Silakan Pak Andi. Lanjut. Singkat Pak, Ya, padat. Ayo urus izin sendiri. Kalau sulit datang ke PTSP, tanya. Udah mudah. Mas. Karena udah sangat mudah. Iya. Ya, silakan Pak In. Iya. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai lahan, baik itu lahan pribadi maupun juga lahan dari pengembang. Nah, ketika ini sudah memungut jasa parkir terhadap masyarakat, maka mempunyai kewajiban terhadap pajak parkir. Ya, jadi sekali lagi, walaupun lahan pribadi, karena sudah memungut parkir di sana, maka mempunyai kewajiban dan harus mendaftar perizinan di pengelolaan parkir. Nah, jadi untuk apa? Ya nanti pendapatnya tentu saja kembali lagi kepada untuk pembangunan masyarakat dan Kota Bekasi. Saya kira itu terakhir saya. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Keren. Oh, sama. Oke. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Henry, Pak Andi, Pak Im dan juga Pak Eriono. Pemirsa, itu yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ke depan kita juga bisa dapat menyajikan informasi-informasi yang lebih aktual dan juga lebih informatif di mana langsung kepada yang berkompeten di bidangnya. Tetap semangat, saya selalu mantap. Keren. Iya.